Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita lagi pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah memberkati kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 143 ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak setiap orang bangun pagi langsung menghadap kepada Tuhan melalui doa. Ada orang yang kalau bangun tidur langsung mandi, kemudian sarapan pagi, lalu kemudian pergi berangkat bekerja. Ada juga orang yang bangun tidur kemudian bermalas-malasan, setelah itu baru bangkit dari tempat tidur, duduk-duduk di depan merenung, lalu kemudian baca koran, setelah itu melakukan aktivitas tanpa terlebih dahulu berdoa. Tetapi ada banyak orang yang bangun tidur kemudian berdoa terlebih dahulu, menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur, lalu memohon pemeliharaan Tuhan atas hidupnya pada hari itu. Dan itulah yang memang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita hanya bisa mengandalkan diri kita, kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita pada hari itu. Padahal penyertaan Tuhanlah yang harus kita minta setiap pagi agar hidup kita dipelihara oleh Tuhan untuk sepanjang hari itu, dituntun dan kita digembalakan oleh Tuhan agar kita dituntun ke jalan yang benar, dibimbing ke air yang tenang, dibawa ke rumput yang hijau. Karena Tuhanlah gembala yang baik, gembala yang sesungguhnya. Tidak dapat apapun yang dapat kita andalkan kalau melalui diri kita sendiri. Karena itulah pemazmur mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Kenapa pada waktu pagi? Karena pagilah awal dari hari. Jadi sebelum kita mengawali segala aktivitas dan kegiatan kita,
terlebih dahulu kita memohon kepada Tuhan agar kasih setianya memberkati kita. Karena kepada Tuhanlah kita percaya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, kepadamulah aku percaya. Karena pemazmur meyakini bahwa jikalau Tuhan dengan kasih dan kesetiaannya menyertai pemazmur, maka dia tahu bahwa hidupnya pada hari itu akan dipenuhi dengan kebaikan, kedamaian, dan sukacita. Apapun pergumulannya pada hari itu pasti akan dapat diatasinya dengan penyertaan Tuhan, dengan hikmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini, dengan berbagai-bagai kuasa yang mengancam hidup kita, penting sekali untuk kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan agar Tuhanlah yang menuntun kita, yang memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh agar kita selamat. Kita tidak akan mampu menatap ke masa depan dengan penuh harapan jikalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi, kita melihat ada berbagai-bagai penyakit, ada berbagai-bagai bentuk kejahatan, ada berbagai-bagai masalah yang bisa saja timbul dalam pekerjaan atau di dalam keluarga, rumah tangga. Ada berbagai keraguan mungkin terhadap apa yang hendak kita capai atau yang hendak kita gapai. Kadang-kadang ada ketakutan yang begitu hebat yang membuat kita seperti tidak berdaya. Bahkan kalau kita melihat di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak sekali orang yang berputus asa dan yang tidak mampu menatap ke masa depan. Hidupnya penuh dengan kegalauan. Dalam hal-hal yang seperti itu, di dalam dunia yang luas ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Tertulis dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan kepuasan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja materi yang tidak berkesudahan, melainkan juga keselamatan yang memberi ketenangan hidup. Karena Yesus Kristus adalah Raja dari kerajaan Allah yang diberikan kuasa atas langit dan bumi. Dialah yang dapat memuaskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja adalah suatu tindakan yang sia-sia kalau kita mengandalkan pikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita untuk mengatasi kehidupan ini. Seperti sebuah mobil, kadang-kadang mobil itu
kelihatan bodinya kokoh, tetapi ternyata oli mesin, lalu kemudian air aki, oli gardannya sudah kering, sehingga membuat mobil tersebut tidak kuat lagi untuk dipakai berjalan. Nah, kalau dipaksa, maka mobil itu menjadi gym. Manusia juga seperti itu. Kadang-kadang kelihatannya kokoh dari luar, padahal di dalamnya dia adalah sebuah pribadi yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Pribadi yang gampang berputus asa dan yang tidak memiliki pengharapan. Itulah sebabnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kita setiap pagi terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengarkan bagaimana Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus yang memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga kita dapat menempuh jalan yang benar dan kasih setianya memberkati hidup kita untuk sepanjang hari yang kita lalui. Selamat untuk mendengarkan kasih setia Tuhan setiap pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami setiap pagi boleh datang kepada Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan hal itu, agar setiap pagi terlebih dahulu kami mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.